Terlalu sering jadi cadangan di Tokyo Verde, Bung Toel sarankan Arhan pindah Liga Thailand. Ulasan legenda FIFA terhadap performa Timnas Indonesia. Pelatih Timnas U17 Prancis ingin jalan-jalan di Indonesia setelah laga final. Terlalu sering jadi cadangan di Tokyo Verde, Bung Toel sarankan Arhan pindah ke Liga Thailand. Pratama Arhan adalah salah satu pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Saat ini ia bermain di Divisi 2 Liga Jepang bersama dengan Tokyo Verde. Namun sayang selama berada di sini, mantan pemain PSIS Semarang tersebut lebih banyak menghuni bangku cadangan karena kurangnya kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Tokyo Verde. Bahkan sejak kepindahan di bulan Juni 2022 lalu, Pratama Arhan hanya tampil sebanyak 3 kali bersama Tokyo Verde, sebuah statistik yang bisa dikatakan sangat buruk sekali. Hal ini pun berimbas kepada semakin menurunnya performa dari Pratama Arhan di Timnas Indonesia. Ini tentunya bukanlah hal yang bagus bagi perkembangan karir dari Pratama Arhan. Merujuk kepada hal itu, Bung Toel selaku pengamat sepak bola nasional pun ikut berkomentar. Dalam hal ini, Bung Toel menyarankan agar Pratama Arhan pindah liga saja. Banyak liga di Asia yang bisa dicoba oleh Pratama Arhan untuk bisa mendapatkan menit bermain yang cukup dibandingkan tetap di Liga Jepang. Namun Bung Toel lebih menyarankan agar Pratama Arhan mencoba bermain di Liga Thailand saja. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan karena Thailand adalah negara Asia Tenggara yang sudah memiliki kualitas sepak bola yang bagus. Langkah abroad banyak ditempuh oleh pemain Timnas Indonesia untuk pengembangan karirnya. Namun sayang, saya melihat sebagian pemain justru tidak dapat menit bermain di luar negeri. Pratama Arhan salah satunya, saya rasa ada baiknya dia pindah liga saja, ujar Bung Toel. Saya rasa Liga Thailand cocok untuk Arhan, bermain di Liga Negara Asia Tenggara akan membuat Pratama Arhan mendapatkan lebih banyak menit bermain dibandingkan bermain di Jepang yang pesaingnya lebih ketat, ujar Bung Toel menambahkan. Itulah sedikit banyak komentar yang diberikan oleh Bung Toel. Sang pengamat sepak bola tersebut sangat ingin karir dari para pemain muda Timnas Indonesia tidak mengalami kemunduran. Namun nampaknya pindah liga bisa segera menjadi kenyataan mengingat kontrak Pratama Arhan bersama dengan Tokyo Verde akan segera berakhir pada akhir bulan Januari tahun depan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu setuju dengan saran yang diberikan oleh Bung Toel agar Arhan pindah ke Liga Thailand saja? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Ulasan legenda FIFA terhadap performa Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 diketahui hanya menjalani laga penyisihan grup di Piala Dunia U17. Skuad Garuda gagal lolos ke tahap yang lebih jauh karena kalah bersaing dengan Maroko dan Ekuador di grup A. Dari 3 laga fase grup, Timnas Indonesia hanya mampu mengumpulkan total 2 poin saja. 2 poin ini didapatkan di 2 laga awal pada saat bermain imbang dengan Ekuador dan Panama. Namun kendati begitu, legenda FIFA yakni Pascal Zuberbuhler memberikan pujian kepada Arkan Kakak dan kawan-kawan. Saya sangat senang melihat perjuangan para pemain Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 kali ini. Meskipun gagal lolos dari fase grup, namun apa yang ditunjukkan oleh mereka sudah sangat positif sekali. Ajang ini juga bisa menjadi batu loncatan bagi Timnas Indonesia U17 untuk bisa lebih bagus ke depannya, ujar Pascal Zuberbuhler. Selain itu, ia juga berharap Timnas Indonesia untuk kedepannya bisa lebih membaca kekuatan lawan, sehingga lebih tahu kapan waktu untuk menyerang dan bertahan. Dengan begitu, skuad Garuda pun menjadi tidak mudah untuk kecolongan. Ulasan dari legenda FIFA tersebut seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bima Sakti, mengingat ia kembali akan melatih Timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF tahun depan. Dan kemungkinan besarnya akan banyak pemain Timnas Indonesia U17 yang akan dialihkan ke Timnas Indonesia U19. Jika evaluasi sudah dilakukan, maka dipastikan skuad Garuda Muda akan bisa tampil lebih bagus saat menghadapi Piala AFF U19 nantinya. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Silahkan komen-komen di bawah ini ya guys. Pelatih Timnas U17 Prancis ingin jalan-jalan di Indonesia setelah laga final. Timnas Prancis U17 diketahui berhasil lolos sampai ke partai puncak. Di laga final sendiri, Timnas Prancis akan menghadapi Timnas Jerman dalam babak final Piala Dunia U17. Namun jelang laga ini, pelatih Timnas Prancis U17 justru mengatakan bahwa ia sudah tidak sabar untuk jalan-jalan di Indonesia. Jean-Luc Van Gaal mengakui memiliki banyak kenangan manis selama berada di Indonesia, sehingga ia pun ingin mengakhiri kenangan di sini dengan jalan-jalan, sehingga kenangan selama di Indonesia pun menjadi jauh lebih sempurna. Bagi saya, Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya jadi ingin jalan-jalan mengitari negara ini setelah selesainya laga final nanti. Saya ingin pulang dengan kenangan yang sempurna selama berada di negara ini, ujar pelatih Prancis. Laga final sendiri diselenggarakan di kota Solo, tepatnya di Stadion Manahan Solo. Menurut sang pelatih, kota Solo saja memiliki atmosfer yang sangat menyenangkan. Saya juga senang dengan atmosfer di kota Solo. Bangunannya tidak terlalu padat dan membuat bepergian menjadi lebih mudah. Kalau boleh jujur, saya lebih senang dengan suasana di Solo dibandingkan Jakarta, ujar pelatih Prancis menjelaskan.
Dari apa yang diutarakan oleh pelatih berusia 53 tahun tersebut menjelaskan bahwa sang pelatih menyukai suasana kota yang kondisinya tidak terlalu padat karena ia pun bisa lebih menikmatinya. Lalu bagaimana menurutmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga seperti pelatih Prancis yang menyukai kota yang kondisinya tidak terlalu padat? Silahkan komen pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Waduh, Bima Sakti haramkan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Bima Sakti selama ini dikenal sebagai pelatih yang lebih mengutamakan para pemain lokal. Hal ini terlihat jelas pada saat ia menangani timnas Indonesia U17 beberapa waktu lalu. Pelatih berusia 43 tahun tersebut diketahui banyak mencoret pemain diaspora. Ia hanya menyisakan 2 orang saja. Kedua pemain yang tetap membela timnas Indonesia sampai dengan ajang Piala Dunia U17 lalu adalah Welber Jardim dan Amar Raihan Brik. Dan pada saat putaran final Piala Dunia U17 saja, Amar Brik lebih sering dicadangkan oleh Bima Sakti. Pemain milik Hoffenheim U17 tersebut sama sekali tidak diberikan kesempatan tampil sebagai starter. Saya sejatinya benar-benar menyeleksi pemain untuk masuk skuad Piala Dunia U17. Maka daripada itu saya hanya memilih Amar Brik dan Welber Jardim karena memang hanya mereka saja yang bagus, ujar Bima Sakti beberapa waktu lalu. Namun baru-baru ini terungkap alasan kenapa Bima Sakti banyak mencoret para pemain diaspora dan suka mencadangkan Amar Brik. Bima Sakti mengharamkan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Saya kira punya banyak pemain lokal yang bisa diandalkan, jadi kami tidak terlalu butuh pemain naturalisasi saat ini. Bagi saya, pemain naturalisasi itu haram, ujarnya. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Silahkan komen-komen di bawah ini ya guys. Diego Michels ungkap momen memalukan bela timnas Indonesia. Diego Michels adalah salah satu pemain naturalisasi yang dimiliki oleh timnas Indonesia pada masanya. Ia diketahui menjadi WNI pada tahun 2011 silam. Ia juga masuk dalam skuad SEA Games pada saat itu dan membantu timnas Indonesia meraih medali perak pada saat itu. Namun siapa sangka mantan kekasih dari Nikita Willy ini ternyata memiliki kisah memalukan membela timnas Indonesia. Hal ini ia ceritakan pada saat menghadiri sebuah podcast. Menurut Diego Michels, salah satu momen keren yang paling tidak bisa ia lupakan adalah ketika timnas Indonesia dikalahkan oleh Bahrain dengan skor telak 0-10. Ia juga menyebutkan bahwa kondisi ruang ganti pada saat itu sangat tidak kondusif. Jujur, kekalahan telak yang kami rasakan pada saat itu membuat saya sedikit tidak percaya. Kenapa bisa ya kami kalah sebanyak itu? Saya bahkan tidak berani keluar rumah pada saat itu. Bukan karena saya trauma, melainkan karena saya malu sekali, ujar Diego Michels. Tapi khusus untuk laga melawan Bahrain ini juga sedikit gokil. Pasalnya kami sampai dipanggil oleh Satpol PP untuk ditanya apakah terjadi match fixing dalam laga ini, ujar Diego Michels menambahkan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga akan merasa bila berada di posisi Diego Michels? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini.